Dipersilakan. Oke. Oke. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gus sudah dikasih kesempatan untuk bertanya. Nih mohon maaf sebelumnya Gus ya. Saya nih selama ini belum punya guru mursyid. Tapi apakah wusul itu harus ada guru mursyid atau gimana Gus? Itu. Sampun. Oke. Apakah untuk mencapai kewusulan makrifat itu harus punya guru mursyid? Wajib. Berbicara niki saya kasih kedudukan masalah guru ini biar gak ada salah paham tentang masalah mursyid. Mursyid itu visi dan misinya itu apa? Memberikan petunjuk terhadap ruhaniyah kita hanya pada Allah, tidak berbicara pada selain Allah. Lah, tentang mursyid atau guru ini ada dua sudut pandang proses. Proses pertama, guru yang dimaksud mursyid untuk menghantarkan kita sampai ke makrifat Allah berbentuk makhluk. Ingat, berbentuk makhluk. Dasarnya huwaladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Arsala ini adalah makhluk, Pak. Dialah Tuhan Allah yang mengutus utusannya, berarti makhluk toh, bil huda dengan membawa petunjuk, wa dinil haq dan agama yang bertauhid. Udah, nggak bicara masalah bagaimana ekonomimu jadi sukses, nggak pernah. Bagaimana Anda menjadi orang yang berkaromah sakti, tidak. Cuman satu, bagaimana caranya kau itu betul-betul bisa berpasrah di diri, atau dalam kurung bagaimana ruhaniyahmu itu lekas bertemu Allah, sehingga apa yang muncul kalimah atau kalam terhadap beliau selalu menyejukkan hatimu, menyejukkan hati kita, tidak menjadikan hati tambah gelisah. Tidak, iki berupa makhluk, bisa berbentuk manusia, bisa berbentuk malaikat. Iku suka-suka Allah. Allah melewatkan makhluk manusia, itu juga kehendak Allah. Allah menghendaki lewat langsung malaikat, lewat malaikat, itu juga kehendak. Pertanyaannya, mampukah, bisakah Allah mendidik hambanya lewat mursyid makhluk manusia atau makhluk malaikat? Percayakan jenengan nek Allah itu kuwasa? Percaya ya? Sebab ada makalah, Pak, yang mengatakan gini, ada seseorang yang rawuh terhadap orang yang kita anggap sebagai tokoh ilmu mukhadharah, tokoh ilmu mukasyafah. Sowan mentaskehkan apa yang dia alami. Taskeh ngeten, yi kula niki dik wau dalu niku kok wonten sing marani kula murui ilmu tentang tauhid. Niku sinten? Setankah, jinkah, atau malaikatkah? Kalau dijawab malaikat gak mungkin, karena itu hanya terjadi pada Kanjeng Nabi. Mesti ngomongnya adalah negak jin yo setan. Yun sewu, saya bertanya,
Allah kuasa enggak, mampu enggak menghendaki hambanya diajarkan tentang ilmu tauhid lewat makhluk berupa malaikat? Kalau di dalam hati saya yakin billahi Allah kuasa, kapanpun Allah kuasa. Tapi saya menemukan makalah, itulah zaman Nabi, kalau zaman sekarang nggak akan terjadi. Boleh saya bertanya, Allah dulu pada zaman Nabi dengan Allah sekarang sama nggak? Tak ganti Allah. Makalah muncul itu memang karena keterbatasan pengetahuan hati kita pada musyahadah. Itu loh sebetulnya ada di situ. Itu guru dari sisi proses makhluk. Yang kedua, yang dimaksud guru di sini mursyid yang kami tadi jawab wajib, ada kalanya kalau sudah sampai ngelewati guru pandangan makhluk manusia atau malaikat, akhirnya inilah Pak, jenengan akan tahu sejati ini guru kita itu siapa. Allah. Coba kalau tidak ada Allah pada makhluk manusia malaikat, bisa manusia itu memberikan petunjuk? Bisa malaikat menyampaikan wahyu tanpa Allah di situ? Tolong dibuka di dalam surat Al-Qasas. Allah katakan innaka la tahdi mayyasha la tahdi man ahbabta. Surat Al-Qasas ayat 56. Innaka sak temene sira Muhammad, ini langsung Rasulullah loh ya. Allah katakan sesungguhnya kaum Muhammad iku la tahdi man ahbabta. Tidak bisa kau membimbing, tidak bisa kau memberikan petunjuk terhadap orang yang sekalipun orang itu orang dekatmu, orang dekat beliau, sinten kekasihnya yang dekat adalah anak, istri, para sahabat. Miturut ayat ini orang dekatnya saja tidak bisa beliau memberikan petunjuk terhadapnya, apalagi orang jauh kado seperti sampean kali kula iki. Jauh lah ngoten nggih. Enggak bisa. Wis. Mumpun dilekse ayat iki. Ayo dikecapi dirasakno iki sing bener piye ayat iki mengke. Walakinallaha yahdi may yasha. Tetapi Muhammad yang bisa memberikan petunjuk itu adalah Allah, aku iki ya, terhadap mayyasha, terhadap orang-orang yang dikehendaki. Gini Pak, kalau jenengan itu sudah kebuka hati sampai tentang mursyid sejati, guru sejati, ternyata jawabnya adalah Allah. Sehingga Anda olehnya memuji itu enggak keliru. Pujaan, pujian, penyembahan sampean iku betul alhamdulillah, utawi sekabai puja dan puji iku lillahi, hanya terhadap Allah, tidak terhadap mursyid, guru, makhluk berupa manusia ataupun malaikat. Tapi sebelum sampai di situ ada prosesnya. Muraqabah jenengan akhiri si ono iman, aku kok gak ngaji nang guru kae, gak ngerti tentang Allah. Iki tarapnya ilmu Pak. Nek jenengan sampun laku kanthi istiqomah, maka akan tahu guru sejati ini sapa. Pembimbing sampean iku sapa? Sang petunjuk itu siapa? Ternyata jawabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Muhammad itu tadi adalah makhluk, tidak jauh berbeda dengan kita juga makhluk.
guru-guru kita akhirat, yaitu makhluk, bah manusia, bah malaikat, itu semuanya makhluk, sifatnya makhluk, la haula wala quwata lah gitu toh. Makanya betul surat Al-Qasas ayat 56 tadi mengatakan innaka la tahdi, bahwasanya makhluk itu tidak punya wewenang memberikan petunjuk terhadap yang lain. Ternyata hidup Allah itu pada diri Muhammad. Kalau tidak ada Allah di dalam diri Muhammad, si Muhammad nggak bisa ngomong, si Muhammad nggak bisa memberikan petunjuk. Lagi tentang syafaat di dalam surat Az-Zumar ayat 44, kul katakan Muhammad, lillahi ku tetep kedue Allah opo as-syafaatu, syafaat jami'an dengan semuanya, jami'an kelawan sekabehane. Muhammad katakan syafaat iku milik Allah. Nah, berarti bagaimana ketika saat syafaat itu ada pada diri Rasulullah, bukan semata-mata Rasulullah punya hak mutlak syafaat. Sami kali ini wae lho, koyok-koyok segeriku teko banyu gitu, koyok-koyok, tapi sejatine segeriku sangka Allah, lah banyu sifate digawe dalan mawon. Paham nggih maksudnya? Jadi banyu tidak punya mutlak sifat seger, bisa menghilangkan dahaga, ndak. Artinya guru makhluk tadi Pak ya, bukan punya sifat mutlak bisa memberikan hidayah atau petunjuk, tidak. Iman sampean harus tembus pada Allahnya. Kalau tidak tembus pada Allahnya, mesti jenengan iki pujiane iku terhadap makhluk. Inilah yang dikhawatirkan Rasulullah. Ini yang dikhawatirkan. Makanya beliau mengatakan, sok kuwi umatku akan ngadepi zihad yang besar, yaitu melawan hawa. Jadi nafsu tenguk-tenguk ning gunung, he pujian gurumu makhluk iku ngoten, he imano sing kei petunjuk gurumu makhluk, mesti ngoten Pak. Akhirnya hati sampean iman, jane kak guruku kae kak kei petunjuki, akhirnya ngoten. Lah niki sing dibahayakno, bahaya. Iman yang berhenti di sinilah yang dikhawatirkan Rasulullah. Padahal Allah katakan wa may yakfur bitaghuti wa yu'min billah, Al-Baqarah 256. Jikalau imanmu itu betul-betul hanya pada Allah yang memberikan petunjuk, maka yakfur bitaghut, tinggalkan iman tadi yang mengatakan bahwasanya mursyid makhluk itu yang bisa memberikan petunjuk, tinggalkan itu. Kalau kau tidak mau meninggalkan itu, imanmu wa yu'min billah tidak akan pernah terjadi. Inilah yang dikhawatirkan Rasulullah. Entah saya juga tidak ambil, nggak iso mikir Pak, yang mengatakan bahwasanya selain Allah itu bisa memberikan manfaat dan mudarat. Saya juga nggak habis pikir, iki nyelintung no ayat teko endi, dasare teko endi, tapi faktanya ngono. Sebetulnya mudah saja jawabannya, karena mereka hanya berhenti di iman, tidak ke ihsan. Wis titik. Makanya Allah peringatkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 208, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fisilmi kafah, masuklah kau di dalam agama Islam dengan sempurna. Sempurna itu berarti sampai mencapai makrifat. Di situ kok ya ayyuhal muslimun, ya mestinya ya ayyuhal muslimun, kok ya ayyuhalladzina amanu, wis iman kok dikongkon Islam maneh, padahal tatanane Islam iman wis iman dikongkon Islam maneh, lak mudun lah mulian turun. Kok ya ayyuhal muslimun rodok maton,
tapi ya ayyuhalladzina amanu, berarti iman kita belum benar. Bisanya benar harus ke ihsan. Dengan kesempurnaan Islam panjenengan inilah nanti akan naik menjadi iman yang sudah ihsan. Jadi Bapak wajib miturut proses keilmiahan, wajib. Tapi lah ada satu makalah lagi, tanpa guru makhluk mampu Gusti Allah. Halo, mampu terhadap hamba siapapun yang dikehendaki, sakit. Dan bisa Allah menghendaki hambanya yang dipilih langsung tanpa malaikat, langsung tanpa makhluk manusia, Allah sendiri yang membimbing dia tanpa diketahui siapapun termasuk malaikat juga ngerti. Pertanyaannya, kuasakah Allah? Kalau saya wallahi kuasa, sebab Qur'annya sudah ngomong innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah sanggup dan berkuasa atas segala apapun, baik yang bisa diterima akal maupun tidak bisa diterima akal. Cuman berhubung kebanyakan manusia itu hanya memiliki hujjah. Hujjah itu bukti atau makalah dasar secara akliyah saja, maka mengatakan tidak mungkin. Kalau ada seseorang yang langsung diajari dening oleh Allah, yes kak popo imani pandangani dewe. Kalau saya sendiri, saya yakin tanpa guru makhluk manusia atau malaikat, Allah langsung mendidik, membimbing hamba yang dikehendaki, begitu bisa terjadi. Ada lagi?